Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa bulan terakhir ini ada beberapa yang menyibukkan kita, khususnya umat Islam. Yang pertama terkait dengan persiapan tahun politik 2024. Kemudian yang kedua terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan dan secara administratif. Yang ketiga adalah persiapan kita untuk melaksanakan atau mempersiapkan diri melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan masuknya anak-anak kita di lembaga pendidikan yang diinginkan bagi yang tamat di satu jenjang. Kalau yang tamat tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah, mempersiapkan diri untuk masuk di madrasah MTS atau mungkin di tingkat SMP. Begitu juga selanjutnya yang di tingkat SMP atau MTS mempersiapkan diri untuk masuk di madrasah aliyah atau SMA, dan terakhir adalah untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya adalah persiapan anak-anak kita yang akan menamatkan diri dengan disebut dengan biasa penamatan atau perpisahan di sekolah-sekolah atau madrasah. Jamaah rahimakumullah, tapi kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat yakni tentang
bagaimana pentingnya pendidikan, terutama terkait masalah pendidikan Islam. Bagaimana kita mempersiapkan generasi kita, generasi pelanjut kita, sebagaimana pesan agama kita, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah, ada yang memaknai membawa fitrahnya masing-masing. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia atau yang bisa menyebabkan dia Yahudi, atau Nasrani, atau menjadikan dia Nasrani, atau Majusani, atau menjadikan dia menjadi Majusi atau penyembah bintang. Dalam artian bagus tidaknya pendidikan generasi kita kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita pahami bahwa begitu pentingnya pendidikan, sampai ada beberapa nas nakli dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi." Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda kita, dan di lembaga mana yang kita masukkan anak-anak kita. Dulu dan sebahagian sekarang masih ada orang tua yang di benak mereka, di mindset mereka, di pikiran mereka, bahwa yang menjanjikan kebahagiaan dunia itu adalah lembaga-lembaga pendidikan umum negeri, sehingga mereka berlomba-lomba memasukkan anak mereka, apalagi di sekolah-sekolah favorit. Dan madrasah dan pesantren adalah sekolah alternatif. Artinya nanti tidak lulus di sekolah umum, di sekolah negeri, di sekolah favorit, baru dipikirkan untuk dimasukkan di madrasah. Dan masih ada sebagian saudara kita yang berpikir seperti ini. Untuk apa katanya masuk pesantren? Untuk apa masuk di madrasah? Sudah banyak penceramah. Apa masa depannya imam? Tidak ada masa depan. Begitu-begitu saja. Yang bisa menjadikan pekerjaan yang layak itu adalah di sekolah-sekolah umum. Oleh itu Bapak hadirin sekalian, inilah yang perlu kita ubah cara berpikir kita. Bahwa ternyata terutama sekarang, baik itu pesantren maupun madrasah-madrasah, itu sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Bisa kita ambil contoh. Untuk tingkat madrasah, ada 3 program Kementerian Agama, ada 3 madrasah negeri program Kementerian Agama di tingkat SMA atau aliyah yang menjadi madrasah favorit. Untuk persoalan sains, ada madrasah aliyah negeri Insan Cendekia, dan di Indonesia sudah ada 24 madrasah aliyah negeri Insan Cendekia, dan salah satunya ada di Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua adalah madrasah aliyah keagamaan negeri yang ada di Dayak, itu terkait masalah keagamaan. Kemudian ada yang ketiga adalah madrasah aliyah kejuruan negeri. Kejuruan negeri ini hanya ada 2 di Indonesia, di Bolang Mangundo dan di NTT. Madrasah-madrasah ini adalah merupakan madrasah favorit di Indonesia.
Madrasah Man IC ada 24, yang terbaru ada dari Palangkaraya. Kemudian Man PK ada 10 dan Madrasah Alia ke luar negeri ada 2. Bagaimana madrasah ini? Apakah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum? Sekolah terbaik di tingkat SMA nasional yang pertama itu adalah Man IC Serpong. Urutan ketiga adalah Man IC Pekalongan. Untuk di Sulawesi Selatan yang terbaik itu adalah Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia 2, nilai tertinggi di GBKN. Artinya apa? Madrasah-madrasah pun bisa bersaing dengan sekolah umum. Bagaimana dengan pesantren? Demikian juga pesantren-pesantren yang ada. Jamaah rahimakumullah. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak kita dan apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Madrasah dan pesantren pun bisa menyebabkan apa yang dicita-citakan anak-anak kita sepanjang kita ikhlas. Dulu ada mengatakan madrasah dan pesantren itu kualitasnya rendah, alumni-alumni itu kualitasnya rendah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita masukkan mereka di madrasah itu memang kualitasnya bagus? Itu yang menjadi pertanyaan. Dulu madrasah dan pesantren yang masuk itu adalah sisa-sisa yang tidak lulus di sekolah umum. Sehingga apa yang terjadi? Guru di madrasah, guru di pesantren itu betul-betul setengah mati di dalam mendidik. Sehingga terkadang saya jadikan candaan, kita di madrasah dan pesantren itu terkadang guru-gurunya itu wajahnya lebih tua dari umur yang sebenarnya. Karena kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ketika kita dulu, saya pernah beberapa kali menjadi panitia penerimaan siswa baru di Man 3. Ketika bersamaan pendaftaran siswa baru, banyak mendaftar di Man 3, tapi dijadikan pilihan kedua. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, bisakah nanti dibayar untuk pembayarannya? Karena ternyata menunggu pengumuman di sekolah umum. Kalau lulus di sekolah umum, selamat tinggal madrasah. Tapi sekarang madrasah tidak bisa dipandang enteng, Bapak Adik sekalian. Untuk seleksi Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia, Madrasah Alia Keagamaan Negeri dan Madrasah Alia Kejuruan Negeri itu seleksi nasional. Sosialisasinya di bulan Desember, tesnya di bulan akhir Januari atau awal Februari. Seleksi nasional. Sehingga apa yang terjadi? Lepasan-lepasan dari mereka itu luar biasa, Bapak Adik sekalian. Nah, kalau kita memasukkan anak-anak kita sudah berkualitas, kita masukkan di madrasah, maka dia pun akan menjadi anak yang berkualitas. Sekarang madrasah pun demikian. Sekarang madrasah sudah melalui seleksi yang ketat, dan pendaftarannya itu melalui online, sehingga kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita. Bahkan sudah ada sebagian, ada satu daerah yang dulunya menjadi sekolah umum favorit, tapi setelah madrasah berkembang di sana, madrasah yang menjadi favorit. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih berpikir bahwa sekolah umum lebih baik daripada madrasah? Bukan berarti saya menafikan sekolah umum. Mudah-mudahan ketika anak kita masuk ke sana, di rumah bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik, atau mudah-mudahan ketika di madrasah itu mereka mendapatkan guru agama yang baik. Karena waktu pembelajaran pendidikan agama di sekolah umum itu hanya kurang lebih 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu maksimal 90 menit, baru 1 jam 30 menit itu kalau gurunya langsung. Bagaimana generasi kita? Sedangkan di madrasah saja terkadang kita bisa melihat anak-anak kita pembelajarannya luar biasa. Ada akidah akhlak, ada fikih, ada Quran Hans, ada SKI, pembelajaran pemahaman keagamaan itu juga masih terkadang kurang. Apalagi di sekolah umum. Jamaah rahimakumullah. Oleh itu mari kita berpikir, kita mau menjadikan anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah kembali kepada kita. Kemudian selanjutnya ada tradisi yang menurut
saya perlu kita pertimbangkan ulang terkait dengan penamatan anak-anak kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, mulai dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Sudah mulai tren penamatan dilaksanakan di hotel. Kalau menurut saya, dan ini yang terkadang menjadi perdebatan, adalah perbuatan yang demikian menurut saya adalah pemborosan. Dan kita mau berpisah dengan madrasah kita, sekolah kita, di mana anak-anak kita dididik, tapi dilaksanakan di hotel. Nah, siapa yang kita untungkan? Dan siapa pemilik hotel ini? Apakah dengan gaya-gaya itu menyebabkan kita mengabaikan sekolah yang selama ini mendidik anak kita? Kalau di tingkat SD atau MI, 6 tahun anak kita di situ, seharusnya kita melakukan penamatan di situ. Begitu juga tingkat SMP atau MTS, begitu juga tingkat aliyah. Inilah yang menyebabkan saya berdebat dengan orang tua siswa terkait masalah penamatan. Kenapa kita tidak laksanakan di sekolah? Sementara di hotel berapa yang kita buang? Belum lagi terbatas waktunya. Sementara kita pahami, wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita terkena dengan ayat ini. Wala tubazzir tabzira, dan janganlah kalian melakukan perbuatan berlebihan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, karena sesungguhnya perbuatan berlebihan itu adalah ikhwana syayatin, saudaranya para setan. Asyayatin itu adalah jamak dari syaitan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan ketahuilah bahwa setan itu terhadap Tuhannya kafura, kufur. Jamaah rahimakumullah. Oleh itu, inilah yang perlu kita pertimbangkan. Dan orang yang ketika kita melakukan penamatan di hotel itu, tidak semua orang tua siswa itu mampu. Mungkin kita orang berada, tapi bagaimana dengan yang lain? Dan ini bisa menjadi tradisi di tengah masyarakat. Merasa bangga ketika melakukan penamatan di hotel, sementara sekolahnya diabaikan. Sementara kita mau berpisah dengan madrasah, bukan perpisahan dengan hotel. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan, bahwa yang pertama, marilah kita berusaha mencarikan jalan generasi kita, anak-anak kita, agar kelak menjadi anak yang soleh, dengan cara menjadikan lembaga pendidikan atau madrasah yang bisa mengantarkan ke sana. Dan tak lain dan tak bukan adalah baik itu madrasah maupun pesantren. Kemudian yang kedua adalah, marilah kita berusaha melindungi generasi muda kita. Karena kalau saya secara pribadi, madrasah yang paling cocok untuk anak kita dengan kondisi sekarang adalah madrasah yang boarding school, mondok. Karena kalau tidak, banyak hal-hal yang bisa merusak mental mereka. Kemudian yang ketiga, saran saya ke depannya, kalau terlanjur sekarang terkait masalah penamatan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi, kalau bisa laksanakanlah di sekolah, walaupun mungkin dalam kondisi sederhana bagi kita, akan tetapi disitulah dulu anak kita dididik 6 tahun, dididik 3 tahun, sehingga disitulah nanti kesannya mereka akan meninggalkan madrasahnya, sehingga itulah yang akan dikenal. Lebih dan kurang yang melibatkan jihad fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amara, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'an azim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وبعد الموت اللهم حول علينا سفرة الموت ونجاة من النار يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة